Orang Israel di padang gurun. Selama hampir setahun, orang Israel telah berkelana di padang gurun, tempat yang langsung mereka tidak suka. Di sana, tidak ada sawah ladang, tidak ada pokok buah-buahan, tidak ada padang rumput dan bunga-bungaan. Apa yang mereka lihat hanyalah pasir, batu-batuan, rumput kering, dan semak berduri. Hanya dari semasa ke semasa, mereka tiba di suatu tempat di mana mereka menemukan air. Mereka tinggal di rumah kemah yang mereka akan lipat apabila mereka akan berpindah ke tempat yang baru. Mengapa orang Israel ini tinggal di tempat yang kering dan tandus seperti itu? Sebenarnya, mereka tidak tinggal di situ. Mereka hanya melaluinya. Mereka telah keluar dari Mesir, di mana mereka telah tinggal dan bekerja sebagai hamba. Kini, mereka sedang dalam perjalanan ke sebuah negeri yang indah dan subur yang Allah telah janjikan untuk diberikan kepada mereka. Dia beserta mereka semasa mereka berjalan melalui padang gurun itu. Dia memberikan Musa untuk menjadikan pemimpin mereka, seorang lelaki yang baik dan sabar. Setiap pagi, Allah memberikan roti dari surga yang dipanggil mana. Apabila tidak ada air, Allah memberikan air dari bukit batu. Itulah mukjizat yang sebenarnya. Walaupun Allah menjaga mereka dengan baik, tetapi umat itu sering merungut dan mengeluh. Berjalan melalui padang gurun sangat membosankan. Pada suatu hari, semasa Musa pergi berbicara dengan Allah, mereka memutuskan untuk membuat sebuah berhala. Mereka telah mempelajari cara untuk membuatnya di Mesir. Mereka mencairkan anting-anting emas mereka dan barang-barang emas yang lain dan membuat sebuah arca anak lembu emas. Kemudian mereka sujud dan menyembah sebagai Tuhan mereka. Allah menjadi sangat marah karena umat Israel dan menghukum mereka dengan keras. Ramai antara mereka yang mati. Bagaimanapun, Musa meminta Allah untuk mengampuni mereka, dan Allah melihat betapa mereka telah menyesal sehingga Dia mengampuni mereka. Allah memanggil Musa dan berbicara kepadanya, "Binalah bagiku sebuah tempat penyembahan yang indah. Katakanlah kepada orang Israel untuk membawa kepadamu emas, perak, gangsa, serta kain biru, kain ungu, kain merah menyala, dan kain linun halus, bulu kambing, kulit domba yang dicelup merah, kulit anjing laut, kayu aksia dan minyak zaitun, dan batu permata untuk pakaian imam besar. Mereka perlu membawanya dengan ikhlas hati, bukannya dengan berat hati. Gunakan bahan-bahan ini untuk membina sebuah kemah pertemuan untukku, dan aku akan hidup di tengah-tengah kamu." Musa memberitahu orang Israel semua yang telah dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Mereka sangat teruja karena mereka dapat membantu untuk menyiapkan kemah pertemuan yang indah itu. Setiap keluarga kembali ke kemah masing-masing dan memutuskan apa yang mereka boleh berikan. Akhirnya begitu banyak barang-barang yang telah dikumpulkan sehingga Musa memberitahu mereka, "Sudah cukup, kita tidak memerlukan apa-apa lagi." Allah sendiri memilih seorang lelaki dari suku Yehuda, namanya ialah Bazalel, seorang tukang yang mahir yang boleh membuat barangan daripada emas, perak, dan gangsa. Dia juga sangat bagus dalam Kemudian Allah memilih seorang lelaki lagi yang bernama Aholiab. Kedua orang itu baik dalam mengajar dan mengarah. Kini, kerja dapat dimulakan. Musa memastikan bahwa semuanya dilakukan sama seperti yang Allah telah tunjukkan kepadanya. Apabila semuanya selesai, umat itu mendirikan tiang dan pagar di sekeliling kemah pertemuan itu. Setelah semuanya selesai, Musa berasa sangat puas hati. Ia benar-benar seperti apa yang Allah tunjukkan kepadanya. Dia memberkati orang Israel yang telah bekerja dengan rajin dan penuh sukacita untuk menyiapkan tempat beribadat itu. Kemudian, suatu yang menakjubkan terjadi. Awan putih yang besar muncul di atas kemah. Itu ialah tanda bahwa Allah hadir antara mereka. Walaupun tidak seorang pun yang dapat melihatnya, Dia bukan saja hadir pada waktu siang, tetapi juga pada waktu malam.
semasa mereka beristirahat. Kemudian cahaya bersinar dari awan itu, dan ia kelihatan seperti awan yang berapi. Setelah kemah suci itu dibina, orang Israel datang ke sana untuk menyembah Allah. Mereka tidak menyembah berhala lagi karena Allah telah mengajar mereka cara untuk menyembah dengan betul. Betapa gembiranya mereka apabila mereka dapat mempersembahkan harta mereka untuk membina kemah pertemuan yang indah itu.